Suasana hikmat menyelimuti Gereja Katolik Santa Maria Immaculata di Jalan Pejanggi, Kota Mataram saat umat Katolik memperingati Jumat Agung. Sekitar 3.000 umat memadati gereja untuk mengenang sengsara dan wafatnya Yesus Kristus dalam perayaan yang merupakan bagian dari rangkaian Trihari Suci yang dimulai sejak Kamis Putih dan akan berlanjut hingga Sabtu Suci. Puncak perayaan Jumat Agung diisi dengan tablo atau drama kisah sengsara Yesus Kristus yang dibawakan oleh orang muda Katolik Santo Paulus Kota Mataram. Sebanyak 80 pemeran terlibat dalam pertunjukan ini yang telah dipersiapkan sejak bulan Januari lalu. Ketua Panitia Nicholas menyampaikan bahwa pertunjukan ini merupakan tradisi yang terus dijaga dengan bimbingan dari para orang tua yang turut terlibat dalam proses latihan. Untuk tablo sendiri ini udah dimulai dari bulan Januari 2025, Mas. Diperankan berapa aktor, Bro? Kalau untuk pemeran sendiri itu kurang lebih ada 80 pemeran. Dari mana aja? Oh, itu untuk pemeran sendiri ini kebanyakan kita ambil dari teman-teman OMK sendiri, orang muda Katolik dari Saint Paul Mataram. Pelatihnya dari mana, Pak? Untuk pelatihnya kebetulan itu bisa dibilang dengan kayak orang tua kita sendiri. Jadi pelatih ini yang sering selalu mendampingi kita dalam latihan segala macam gitu. Dia itu asli dari sini sih sebenarnya, tidak ada dari Singapura. Ada pembeda dengan perayaan di tahun sebelumnya? Jadi ini selama ini kami kita tradisi, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau untuk tema ya, begitu tadi kan sempat dijelaskan oleh Romo ada topik atau tema mungkin yang diambil itu seperti apa? Apakah beda-beda setiap tahunnya? Jadi ya setiap tahunnya itu beda-beda temanya. Jadi kita untuk sekarang tema yang kita ambil dari tablo ini yaitu tema dari pastoral sendiri. Itu artinya berangkat dari permasalahan kehidupan sehari-hari seperti itu? Ya, saya bilang gitu, Mbak. Romo Gereja Santa Maria Immaculata menjelaskan bahwa tablo ini menjadi cara untuk mengajarkan iman secara kontekstual kepada generasi muda. Kisah Yesus yang terjadi ribuan tahun lalu dibawakan dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan saat ini. Ia menegaskan bahwa salib bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan dan harapan. Kita baru saja menyaksikan tablo kisah sengsara Tuhan Yesus. Itu dalam rangka memaknai peristiwa penyaliban Yesus, mulai dari dia berdoa di Taman Getsemani, diadili di hadapan Pilatus, memanggul salib ke Golgota, disalibkan dan wafat di kayu salib. Dan kami bersama teman-teman OMK Santo Paulus Mataram, Gereja Katolik Santa Maria Immaculata, itu mempresentasikan tablo ini dalam rangka memaknai tema tahun pastoral Keuskupan Denpasar 2025, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual. Katekesi kontekstual itu artinya bagaimana iman itu diajarkan kepada umat dengan hal-hal yang konteks. Konteks di sini orang-orang muda dilibatkan, juga konteks kehidupan yang sedang mengitari kita. Sehingga kita coba mengajarkan iman dari peristiwa yang terjadi dengan Yesus 2000-an tahun yang lalu di generasi sekarang, di zaman ini. Jadi supaya lebih update dan upgrade begitu. Dan dari apa yang mereka sudah kisahkan dan tampilkan, itu kita mau memaknai bahwa membangun iman yang teguh dan militan dan punya rasa cinta kepada Tuhan dan gereja itu tidak mudah. Harus melalui derita, sengsara, dan salib. Dan bagi kita, salib itu dan penyaliban Yesus bukan cerita akhir, karena itu adalah jalan menuju kebangkitan, sehingga puncaknya sebenarnya pada peristiwa kebangkitan Yesus. Dan dengan cerita dan kisah sengsara Yesus ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu tidak terlepas dari rasa cinta dan rasa benci. Ada orang yang mencintai Tuhan, ada juga orang yang membenci Tuhan, dan orang-orang yang setia mengikuti Yesus termasuk dalam kategori para lovers gitu, pencinta Tuhan, karena Yesus bilang apa, kalau kamu mau mengikuti aku, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa cinta itu kalau mau abadi dan total
harus dengan sampai hati terluka. Jadi Yesus ini bukan hanya dilukai badan, karena akhirnya disalib di Golgota, lambungnya itu ditombakin serdadu setelah ia menghembuskan nafas, untuk menunjukkan bahwa ketika hatinya dilukai dan ditombaki, mengalirlah cinta abadi kepada mereka semua. Sehingga dari atas salib itu, waktu Yesus sudah dilukai hatinya, ia masih berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan seorang penjahat yang disalibkan di sampingnya, ketika dia meminta, "Tuhan, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja," Yesus lagi-lagi menunjukkan kasihnya. "Hari ini juga Engkau sudah berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi kisah ini mau menunjukkan kisah cinta melawan kebencian, dan rasa cinta tidak boleh kalah dengan rasa benci. Itulah kenapa penyaliban bukanlah kisah akhir dari cinta Tuhan untuk manusia, karena nanti pada hari ketiga Yesus akan bangkit sekaligus untuk menunjukkan bahwa cinta mengalahkan kebencian, kasih sayang Allah mengalahkan dosa, surga mengalahkan dunia, dan juga kehidupan mengalahkan maut. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan selama ibadah, Polsek Mataram menurunkan 12 personil gabungan. Kapolsek AKP Mulyadi memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup sejak Kamis Putih dan berlanjut hingga Sabtu Suci. Baik, terima kasih. Kami Kapolsek Mataram di kegiatan Jumat Agung pagi ini di Gereja Immaculata Jalan Pejanggik, dari Polsek Mataram menerjunkan sebanyak 12 personil. Ada pengamanan tertutup dan pengamanan terbuka untuk menjamin kelancaran ibadah Jumat Agung di Gereja Immaculata. Kemudian apa yang menjadi atensi dari pihak kepolisian sendiri, Pak, di selama perayaan ini? Kan ada Trisuci ya, dari kemarin, hari ini, dan besok. Baik, mulai dari kemarin Kamis Putih kami juga sudah menerjunkan personel, kegiatan berjalan aman. Ini kami berikan pengamanan sampai kegiatan Paskah di hari Minggu.